Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Kita bertemu kembali dalam mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara. Semoga rekan-rekan tetap sehat, tetap semangat meski kita tidak bertemu langsung, tapi semoga video ini cukup membantu untuk rekan-rekan memahami mengenai mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tahapan pemeriksaan di peradilan tata usaha negara. Sebagaimana asas yang telah kita pelajari bahwa ada kekhususan dalam peradilan tata usaha negara. Di antaranya adalah mengenai adanya prosedur pemeriksaan administratif dan prosedur pemeriksaan dismisial, selain adanya prosedur pemeriksaan persiapan dalam peradilan tata usaha negara. Nah, prosedur pemeriksaan administratif ini tidak kita temukan dalam peradilan umum atau peradilan perdata. Akan tetapi pengkhususan yang diberikan ini semata-mata untuk memudahkan bagi masyarakat yang akan melakukan gugatan terhadap pejabat atau badan tata usaha negara di peradilan tata usaha negara. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan prosedur pemeriksaan administratif? Pemeriksaan atau penelitian administratif adalah merupakan awal pemeriksaan yang dilakukan oleh staf kepanitraan. Jadi begitu gugatan kita diajukan, maka kita akan dibantu oleh staf kepanitraan dari peradilan tata usaha negara. Staf kepanitraan tersebut melakukan pemeriksaan administratif ini adalah sebagai tahap pematangan perkara dari segi formal administratif. Jadi yang diperiksa oleh staf kepanitraan peradilan tata usaha negara adalah sisi atau segi formal administratif dari gugatan yang kita ajukan. Tujuannya adalah untuk meneliti kesesuaian bentuk atau format gugatan. Apakah sudah sesuai dengan yang diwajibkan dalam pengajuan suatu surat gugatan di peradilan tata usaha negara. Rekan-rekan mahasiswa, pemeriksaan yang dilakukan oleh staf kepanitraan peradilan tata usaha negara dilakukan dengan membubuhkan stempel dan tanggal pada setiap gugatan yang menunjukkan mengenai pertama, diterimanya surat gugatan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, peneraan pendaftaran nomor perkara setelah membayar panjar biaya perkara tentunya. Jadi nomor perkara itu akan dicantumkan apabila penggugat atau kuasanya sudah menyetorkan panjar biaya perkara. Kemudian yang ketiga, beberapa catatan tentang syarat-syarat formal gugatan oleh staf kepanitraan untuk perbaikan jika ada. Jadi jika ada hal-hal yang harus kita perbaiki dalam gugatan yang diajukan melalui peradilan tata usaha negara, maka dalam prosedur pemeriksaan administratif ini, staf kepanitraan peradilan tata usaha negara akan memberikan beberapa catatan. Catatan tersebut mencantumkan hal-hal yang harus diperbaiki jika ada. Kemudian, selain prosedur pemeriksaan administratif, kita juga mengenal, khusus untuk peradilan tata usaha negara, juga mengenal prosedur dismisial. Prosedur dismisial. Nah, ketua pengadilan sesudah selesai pemeriksaan administratif, kemudian berkas sudah lengkap, tidak ada perbaikan lagi, maka ketua pengadilan selanjutnya menyelenggarakan rapat permusyawaratan yang merupakan prosedur dismisial. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim dalam prosedur dismisial ini, yang pertama, apabila dipandang perlu, ketua pengadilan berwenang untuk memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismisial. Yang kedua, dalam pemeriksaan dismisial yang dilakukan oleh ketua dapat juga menunjuk seorang hakim sebagai reportir. Pemeriksaan dismisial dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan majelis hakim.
Kemudian hal-hal apa yang dipertimbangkan dalam rapat dismisial atau permusyawaratan dismisial majelis hakim? Yang pertama adalah terkait pokok gugatan. Apakah pokok gugatan tersebut termasuk dalam wewenang pengadilan tata usaha negara, termasuk dalam wewenang peradilan tata usaha negara, atau bukan? Kemudian yang kedua, yang dipertimbangkan juga dalam permusyawaratan majelis hakim adalah syarat formal gugatan, apakah sudah terpenuhi atau belum. Kemudian yang ketiga, gugatan tersebut apakah didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Jadi posita dasar atau alasan hukum gugatan juga diperiksa. Nanti hakim akan menilai atau mempertimbangkan dalam prosedur dismisial ini apakah gugatan tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Kemudian yang keempat, juga dinilai atau dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam permusyawaratan dismisial apakah yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. Nah, ini diperiksa lagi. Apakah yang dituntut dalam gugatan sudah dipenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat atau belum. Kemudian yang kelima, gugatan diajukan sebelum waktunya. Apakah gugatan diajukan sebelum waktunya? Ini untuk menilai apakah keputusan tata usaha negara yang digugat itu sudah final atau belum. Kalau belum final atau prematur, maka belum bisa digugat. Karena sebagaimana asas yang sudah kita pelajari sebelumnya, keputusan tata usaha negara yang bisa digugat adalah keputusan yang sudah bersifat final. Kemudian juga diperiksa apakah tenggang waktu pengajuan gugatan sudah kadaluarsa atau belum. Kita ingat kadaluarsa 90 hari. Apabila pengajuan gugatan sudah melampaui waktu 90 hari, maka sudah termasuk kadaluarsa. Ini semua diperiksa dalam prosedur dismisial. Rekan-rekan mahasiswa, tadi kita membahas tentang hal apa sih yang dipertimbangkan dalam prosedur dismisial. Jadi ada 5 hal tadi yang dipertimbangkan dalam prosedur dismisial. Kemudian bagaimana sih sebenarnya alur pemeriksaan atau alur dismisial yang harus ditempuh oleh majelis hakim peradilan tata usaha negara. Jadi alurnya rapat permusyawaratan. Rapat permusyawaratan dengan mempertimbangkan 5 hal yang telah kita bahas di awal tadi. Kemudian hasil dari rapat permusyawaratan ini akan menetapkan apakah gugatan diterima atau gugatan yang diajukan tidak diterima. Kalau gugatan diterima, maka prosedurnya akan ditentukan pemeriksaan perkaranya. Tapi apabila gugatan tidak diterima, maka terhadap penetapan dismisial tersebut dapat diajukan perlawanan. Perlawanan ini tenggang waktunya adalah 14 hari. Sesudah perlawanan dilakukan, maka hakim akan melakukan musyawarah, kemudian mengambil keputusan. Keputusan bisa menjadi 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah perlawanan dibenarkan. Dengan dibenarkannya perlawanan dari penggugat, maka penetapan dismisial dinyatakan gugur, sehingga gugatan diperiksa menurut acara biasa. Nah, itu kalau perlawanan dibenarkan. Bagaimana kalau perlawanan ternyata tidak diterima? Jika perlawanan yang diajukan tidak diterima, maka tidak ada upaya hukum yang lain. Jadi perkaranya selesai sampai di sana. Rekan-rekan mahasiswa, demikian materi kita pada hari ini terkait dengan prosedur dismisial dan pemeriksaan administrasi atau administratif di peradilan tata usaha negara. Semoga cukup jelas. Bila ada yang tidak jelas, silakan mengirimkan pertanyaan melalui email. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.